Saya Jennifer Mekanika Bubung dengan NIM 2130379 saat ini akan mempresentasikan materi tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Definisi kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang memiliki 5 dimensi. Tingkatan indeks kehidupan atau The Level of Living Index Ewnosky. Yang pertama, kehidupan fisik dasar atau Basic Physical Needs, meliputi gizi atau nutrisi, perlindungan atau perumahan, shelters atau housing, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan budaya dasar atau Basic Cultural Needs, meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang, dan rekreasi serta jaminan sosial atau social security. Yang ketiga, high income, meliputi surplus pendapatan atau melebihi takarannya. Seseorang dapat dikatakan miskin jika mengalami capability deprivation atau kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Kemiskinan menurut BPS. Yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter kubik per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Yang terakhir, jenis dinding tempat tinggal bambu atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Standar kemiskinan. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50% dari media atau rata-rata pendapatan. Ketika median atau rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Garis kemiskinan global baru ditetapkan pada 1,90 US dollar per hari. Menggunakan harga 2011, lebih dari 900 juta orang di seluruh dunia hidup di bawah garis ini pada tahun 2012. Ada beberapa faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, ada tingkat pendidikan yang ditambahkan 1 tahun. Yang kedua, pendapatan per kapita penduduk. Yang ketiga, rasio ketergantungan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, persentase tenaga kerja di sektor pertanian. Yang ketujuh, persentase tenaga kerja di sektor industri. Lingkaran setan kemiskinan atau the vicious circle of poverty. Yang pertama, kekurangan modal. Yang kedua, ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, pendapatan rendah. Yang kelima, tabungan rendah. Yang keenam, investasi rendah. Penyebab kemiskinan dalam 4 mazhab. Yang pertama ada individual explanation, yang kedua ada familial explanation, yang ketiga ada subcultural explanation, dan yang keempat ada structural explanation. Penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. Yang pertama ada terbatas ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. Kemudian ada kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik. Yang terakhir, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Indikator dan ukuran absolut. Yang pertama, kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang layak. Yang kedua, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. Yang ketiga, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat, kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta jaminan dan kesejahteraan hidup. Yang kelima, ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah. Yang keenam, akses ilmu pengetahuan yang terbatas.
Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural, faktor-faktor adat budaya, suatu daerah tertentu, seseorang yang membelenggu. Demikianlah hasil presentasi mengenai materi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Terima kasih.